Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad-dalalata 'alal khair wan-nasihata lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamul anbiya'i wal mursalin wal habibul makin wa ala alihi wa ashabihi al mukhlisin as-sadiqin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul khasirun. Dan sesungguhnya kami jadikan kebanyakan penghuni neraka jahanam yang mengerikan itu dari golongan jin dan golongan kita manusia. Kenapa? Karena mereka punya kulub, punya hati, tapi tak mau memahami ayat-ayat Allah, tak mau memahami Al-Quran. Dia punya mata, punya penglihatan, tapi matanya tak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia juga punya azan, punya kuping, telinga, tapi tak mau kupingnya itu mendengarkan ayat-ayat Allah yang luar biasa yang disampaikan oleh abangda kita tadi. Kalau begitulah model manusia dan jin ini, mereka itu seperti an'am, binatang ternak. Masya Allah. Binatang ternak ini macam-macam ini. Ada ayam, ada bebek, balhum adol, bahkan lebih parah dari binatang ternak. Ulaika kal an'am balhum adol wa ulaika humul khasirun. Itu orang-orang celaka semuanya. Nanti tengok aja ceritanya di Quran itu. Ini anak-anak hafiz banyak. Ini hafiznya ada 30 juz, ada 27, ada 15, ada yang 5, macam-macam ini. Kalau anak gadis ibu, jangan kasih semua, jangan kasih. Sekarang jangan kasih, bahaya ini. Surah Al-A'raf ayat 179. Cerita tadi. Sadaqallahul. Ini waktu asar kan dekat. Aku ceramah 3 menit aja penjadilah. Bicara tentang Al-Quran. Ditanda hormat aku ini dah. Pokoknya semua hamba Allah yang saya hormati gitu aja udah. Coba. Karena kalau satu-satu semuanya hebat-hebat. Bangda saya dua-dua nih hebat, Pak Kua lebih hebat lagi, wah. Pak Camat mewakili, para asatis, Bang Husin Al-Mahalli lagi, waduh. Ini lagi, alah, udahlah. Makin bahaya bercakap awak. Makin awak hormati nanti, makin bahaya bercakap. Tidak ada kalam yang paling mulia kecuali kalam Allah, Al-Quran.
Tidak ada petunjuk yang paling mulia kecuali petunjuk dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana hebatnya Al-Quran. Di antaranya dengarkan baik-baik. Saya tadi membaca kitab namanya Al-Manhaj As-Sawi. Di situ diceritakan, Masya Allah, Imam Ahmad bin Hambal, satu hari dia bermimpi bertemu dengan Allah. Kan bertemu dengan hantu, dengan Allah. Kalau awak dengan ibu pernah mimpi dengan hantu? Bilang aja saya udah. Takut kali bilang. Imam Ahmad bin Hambal satu hari dia tidur, dia bermimpi bertemu dengan Allah. Dalam mimpi itu dia tanya Allah, ya Allah, dengan amalan apa ya Allah orang itu bisa sangat dekat dengan Engkau ya Allah? Allah menjawab, Ahmad bin Hambal, seseorang itu amalan yang bisa mendekatkan dia dengan aku adalah Allah, kalamku. Apa itu? Al-Quran. Lalu Ahmad bin Hambal masih bertanya dalam mimpi kepada Allah, apakah dia paham atau tak paham? Lalu Allah menjawab, paham atau tidak paham, pokoknya kalam Al-Quran. Satu, yang kedua, Imam Sufyan Tsauri, ini ulama luar biasa ini. Dia pernah ditanya oleh seseorang, muridnya sangat banyak. Apa pertanyaannya? Tuan Guru, yang mana yang paling Anda sukai? Apakah seseorang itu berjuang, berperang di jalan Allah, atau orang itu belajar Al-Quran? Dengan senyum, Sufyan As-Tsauri mengatakan bahwa aku lebih senang, lebih suka orang yang belajar Al-Quran. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah hebatnya Al-Quran. Lalu Al-Quran ini memang sesuatu yang dulu banyak ulama di penjara gara-gara tak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dipaksa dia untuk mengatakan Quran itu makhluk, nggak mau dia di penjara. Sama itu, lupa di penjara. Dipaksa dia untuk mengatakan Quran itu makhluk. Dia mengatakan dia bukan makhluk. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sholat. Dalam sholat ada nggak ayat Al-Quran? Ada. Bahkan rukun sholat ada di situ ayat Al-Quran. Ummul Quran, Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. Azan kita break dulu sebentar ya. Setelah sebentar dulu ya.
Banyak setan dan iya setannya lagi marah ya, lagi marah setan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang-orang tua kami, para sadis, anak-anak kami yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sedikit berbicara tentang kehebatan Al-Quran. Sampai tadi cerita kita sholat yang dibawa hadiah dari Allah untuk kita sholat. Di situ ada juga Al-Quran. Bahkan yang paling menakjubkan, dia menjadi rukun sholat, surah Al-Fatihah. Bayangkan, tidak bisa berpisah dari Al-Quran. Apapun tak bisa berpisah dari Al-Quran. Maka orang-orang yang suka baca Quran, orang-orang yang suka menghafal Al-Quran, ada hadis yang menarik, saya baca lagi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ceritanya kayak gini, kata Rasul sama sahabat begitu. Bahasa kita saja ya, yang bahasa Arab mana? Bahasa Arab sama jangan jawab kan? Kita ada LC ini. Lulusan Kairo, lulusan Syria, lewat sana mereka, lulusan Indonesia. Kata Rasul begitu, sesungguhnya Allah punya keluarga di antara manusia. Saya ulangi, Allah punya keluarga di antara manusia. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasul? Rasul menjawab, keluarga Allah di antara manusia adalah para ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Satu, membaca Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, itu keluarga Allah. Dua, para penghafal Al-Quran, ini juga keluarga Allah. Ada keluarga Allah, jangan sanksikan lagi surga, jangan sanksikan lagi, jangan. Seperti tadi masuk ke usu, jangan sanksikan lagi kecil usu ke surga.
Juga tadi Unimed. Cocok itu, Bang. Cocok itu. Udah Hafiz, kalau bisa Bu, menanti Bu Hafiz. Udah, usah bayar-bayar rumah aja. Ambil rumah aja. Rumah Hafiznya kita. Siapa ahlul Quran tadi? Pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Yang luar biasa lagi adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Tatbik di ahkamil Quran. Dia praktekkan hukum-hukum Allah ini di keluarga, di masyarakat, di lingkungan, di skop di organisasi yang paling besar negara ini kalau bisa. Tatbik di ahkamil Quran. Saya belum jadi. Insya Allah nanti jadi kapan-kapan. Paling tidak di keluarga kita. Jadilah kita semua menjadi keluarga Al-Quran, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang penghafal Al-Quran ini pada hari kiamat? Dia bisa membawa beberapa orang untuk mendampingi dia ke surga. Kalau oma ayahnya, jangan tanya, itu dikasih selain dia bawa ke surga, dia kasih lagi apa tuh? Taj itu mahkota. Disarungkan oleh anaknya mahkota ini dari Allah di kepala oma ayahnya, karena anaknya ini adalah keluarga besar Allah, para penghafal Maka saya ajak kalau bisa satu minimal anak kita ada di sini. Satu minimal. Ini anak Bang Husin Al-Mahalli ini, dia menghafal Quran di tempat saya. Itu masuk cepat dia nih Bang. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ini sambil dia sekolah. Karena saya juga ada program, saya buat program tahun ini, program 1 tahun, dia udah habis Quran tapi dia nggak sekolah. Saya akan permisikan di sekolahnya, saya bayar SPP-nya, dia tak masuk sekolah, amankan ujian, amankan nilainya, setahun aku bayar nak. Nanti kelas 2 dia masuk. Itu program saya tahun ini insya Allah. Mereka ini targetnya 3 tahun. 1 bulan 1 juz. 1 bulan 1 juz. Karena mereka sekolah. Kalau nggak sekolah, saya udah pernah coba 1 juz 1 minggu, saya udah pernah coba. 1 juz 1 minggu, sebulan berapa? 4 juz. 10 bulan, kata ada poin sedikit, setahun 30 juz. Dukunglah kami, insya Allah. Mungkin juga program ini sama seperti Bang Husin Al-Mahalli, karena nanti mungkin anak beliau udah khotam, tapi belum wisuda anaknya. Insya Allah bulan 6, bulan 7 kita wisuda anak-anak ini, ada sekitar 10 orang kita lepaskan keluar dari pondok karena mereka sudah habis. Mereka ini ada yang belum habis. Ini sebagian kecil datang yang kami. Masya Allah. Dan mereka ini gratis, dikasih makan tak bayar. Dikasih makan tak bayar. Makan 1 hari 3 kali dikasih makan. Gina pondok kita. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, orang-orang yang membantu untuk ini, orang-orang yang membantu untuk ini, saya yakin seyakin-yakinnya demi Allah, mereka lebih dimuliakan oleh Allah daripada Hafiz. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Takkan bisa kau menghafal, takkan bisa kau menghafal dengan tenang kalau perut kau lapar, betul nggak? Bisa kau tidur, kau belum minum, belum makan, belum minum susu, tak bisa. Ini donaturnya memberi kau makan, minum, segala macam. Saya yakin demi Allah, mereka lebih hebat daripada ini besok. Amin. Masya Allah. Maka siapa yang mau menjadi donatur, silakan aja. Gak usah tunjuk-tunjuk lagi. Tadi Bang Oka, sasal juga saya. Bulan depan Kota Abed bilang, wah hebat, aku tak tahu. Entah Bang Azul dan siapa Bang Azul, juga Pak Kuah, Pak Camat. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Mereka bisa, kok kita nggak bisa. Ya nggak bisa sedikit banyak, kita balik. Nggak bisa banyak sedikit. Nah berapa? 50.000 kita kasih sebulan. 50.000. Kalau jumlah orangnya sebanyak ini berapa duit? 50.000 ibu kasih sedekah untuk mereka ini. Allah, kali 100 orang berapa duit? Hah? Kok duit tahu orang itu? Aku udah tahu.
Kalau kita bingung lagi, bingung mencarinya dia. Ngomong duit dia mencepat. Langsung dia ngitung kenapa? Kalau kita gajian, balik ceramah apa? Kasih mereka amplopnya. Tahu itu? Amplopnya ya. Bu, tanamkan keyakinan. Jangan dokful yakin. Hari ini banyak orang dokful yakin, lemah keyakinan. Sama seperti Nabi pulang Isra Mi'raj. Pulang Nabi Isra Mi'raj pagi-pagi kan diceritakan kan. Pagi-pagi Nabi keluar. Sama siapa nak aku ceritakan Isra Mi'raj ya? Karena dia tahu cerita ini ngeri. Cerita ini luar biasa, ajaib. Subhanallah. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila min al-masjidil haram ila al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Dia tahu berita ini luar biasa, subhanallah. Maka dia bingung sama siapa nak disampaikan cerita. Dia keluar dari rumahnya, jalan-jalan. Siapalah orang nak ceritakan? Jumpa Abu Jahal, laknatullah tu. Maka jangan kasih nama lahir Abu Jahal, jangan kasih nama. Bagus Abu Janda. Memang jangan sentuh lihat, sentuh lihat. Pengokar ku ada, takut aku. Aduh dia gue ya. Abang-abang awal hebat semua awal pendapat hebat. Kami ini bapak ibu, usah banyak berbagi, ada dakwah, ada di hukum, ada yang di ekonomi. Bagus kami bang. Pak Kuah, berbagi kami bagus lagi. Ada menyangkut hukum, mengokang kami. Ekonomi duit tak ada, nak kasih kami. Udah semua nih, untuk dakwah, ya aku lah belah lagi. Untuk kita kuning, Pak Kuah, Pak Camat kita kuning, yang terbaris tuh, ini RC itu. Yang gundul, yang botak, yang urupnya mereng-mereng, dulu seluruh itu semua. Kamu udah bagi nih Pak, bagi tugas kami. Tapi satu tip. Bapak mau yang mana gitu? Oh mau hukum, panggil. Mau ekonomi panggil, mau ustaz, kami. Mau hafiz, ini besok panggil. Hebat kami, kamu udah bagi yang berbagi tugas. Tapi satu tim, format dan support. Apa tadi lupa aku? Keluar Nabi sama siapa? Lupa Abu Jahal tadi. Kata Abu Jahal, Muhammad nak kemana kau? Bahasa kita ini, nak kemana kau? Aku nak mencari orang-orang. Kenapa? Tadi malam aku nak tahu begini. Udah tenang aja kau sini. Biar aku cari orang. Nanti aku kontak kau di mana jumpa. Cerita semua orang-orang. Jadi makanya Abu Jahal lah panitia Isra Mi'raj yang pertama kali. Tapi jangan nanti ada panitia, Abu Jahal, jangan. Mampus lagi. Dia panitia pertama Isra Mi'raj. Dikumpulkan orang, udah rame. Muhammad, orang udah rame. Baik. Muhammad ngomong lah dengan perjalanan dia. Subhanallah, salam diambil itu pas dia kan macam abang tadi. Subhanallah, aku dari dekat Ka'bah diangkat terbang semua gitu ya. Udah cepat ke sini. Udah. Ada yang tepelongo. Tepelongo begini. Iya, negaknya. Karena perjalanan dari Al-Haram ke Palestina, Aqsa, itu aja tak beragak lama. Nah naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, sampai ke jumpa Allah, pulang balik, 50, pulang lagi 45, lamanya itu. Lama itu, 50 Pak, 50, balik lagi 5, potong 40, 35, lama itu. Yang anehnya Nabi itu naik ke langit, nggak pula pakai jaket, nggak pakai helm ya. Makanya dia bukan kemauan dia, itu kemauan Allah yang ngatur Allah semua. Orang yang ngundang Allah kok. Masya Allah. Dah. Diceritakan oleh Nabi begini, semua itu pelongo. Banyak orang dhaful yakin, lemah keimanan, lemah keyakinan. Akhirnya ada yang murtad, ada yang separuh murtad, sedikit yang percaya. Nah, tadi maka jangan lemah keyakinan. Kalau lemah, iya enggaknya menolong rumah habis ini, awak bersedekah bertambah rezeki. Ini kurang keyakinan. Bahkan Nabi udah ngomong bal yazdad, ditambah rezeki kau ditambah. Tapi karena lemah keyakinan,
Iya nggak ditambah kan? Iya nggak harus lokal ditambah nih. Maka hari ini kita menggodok masyarakat, tanamkan keyakinan yang kuat terhadap hukum-hukum Allah ini, bahwa ini yang membuat hidup dunia ini. Ketika hukum Allah ini jatuh, maka bumi ini akan jatuh, hancur lagi. Tapi Abu Bakar yang khawatir dia kan. Abu Bakar tak mendengar langsung kisah itu. Di tengah jalan dia jumpa sahabat-sahabat dari mana kalian mendengarkan Nabi jadi begini. Abu Bakar yang ngomong siapa? Kata Bakar Nabi. Kalau Muhammad ngomong lebih dari itu aku percaya. Makanya dapat gelar dia As-Siddiq. Saat itu dapat gelar dia Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa memang ya. Nah Bapak Ibu itu sudah banyak komentar. Yuk kita bantu. Selamat kepada Abang Musim telah membuka pondok tahfiz Al-Mahalli. Insyaallah masyarakat yang paling penting ini, masyarakat sekitar ini, kalau mau mendapatkan berkah Quran, ini bukan hanya rumah ini berkah, rumah yang ada di sekitar pondok tahfiz Al-Mahalli ini berkah. Saya buktikan nih Bang, di tempat saya itu termasuk sarang luar biasa itu. Gang saya itu, kalau berantem udah biasa. Bajol lagi. Aku lewat. Aku mana peduli orang yang balik malam jam 2 3. Kawan aku sapa aja. Saya kawan sama preman sama kawan saya. Saya kawan aja Bang. Sekarang tahu, begitu udah ada habis nih, elok udah mengaji semua. Emak-emaknya ada pengajian, ayah-ayahnya mengaji. Pengaruh Quran. Berubah semua, Pak Kepling bingung. Dulu Ustaz kampung ini ngeri, Ustaz aku jadi Kepling ngeri ngurus. Sekarang udah tak pada ngurus, udah apa? Nah, itu makanya, ini makanya aku bilang gitu. Enggak pada Kepling ngurus lagi udah. Apa tadi? Berkah? Berkah apa? Makanya tolong. Saya mau akan muncul aja bercakap, tapi tak ada perbuatan. Walah. Boleh besok Bu, saya jemaah saya, kenapa mereka bisa makan nih? Jemaah saya ajarkan punya tabungan pagi-pagi, setiap pagi lebih belanja 500 perak masuk. 500 perak, campak di tengok. Gopeng gitu waktu gopeng. Kau kumpulkan di situ sebulan 30 hari, 30 kita hitung dulu kan 5.000 perak berapa nih Bu? 15.000 satu orang 15.000. Ibu di rumah berapa orang? La ilaha illallah. Jemaah berapa pengajian? Itu makan orang. Biar tahu. Berjuta duit dibawa orang ke rumah. Beli beras aman. Kalau nunggu uang 50.000 berat Pak. Ini zaman sulit. Corona. Katanya, corona. Nunggu uang ngasih 50.000 berat. Ayo, mulai besok buat pagi-pagi. Ada tabungan kecil 500. Mustera. Pusat-pusat kita kaji mulu-mulu anak kecil kali. Mana muncung. Tak usah mulu-mulu kali kecil. Saya nggak mau usah mulu-mulu. Coba. 15.000 antarkan kemari. 15.000 Bang Haji, ini ada 15.000 sebulan akan kutip. Berapa orangnya? Astagfirullahalazim. 50 orang kali 15.000 lagi. Kayak ibu kemana gitu? Saking kan banyaknya, tak sebegitu lagi. Nah, itu teori kecil. Kalau teori besar, nanti Bang Azizul ekonomi. Itu kan teori, ya kan Bang Azizul kan ada babnya dia teori ekonomi besar. Ustaznya teori ekonomi kecil. Tapi takkan ada besar kalau tidak dari kecil. Udah tahu kau. Maka jangan sepele sama anak kecil. Mentang-mentang kecil sifat-sifat aja. Saya tak suka itu. Kecuali dia salah. Nah, punya anak-anak saya yang salah, saya mau tak ini. Saya kurung. Emaknya pula senang pula. Enggak ada emaknya marah sama. Justru makin saya marahin, makin senang emaknya. Bagus Ustaz. Emak lagi. Tak ada emaknya. Satu tak om. Ada. Karena masuk dia kemari, diserahkan oleh emak ayahnya. Dia bilang, anak saya harus jadi habis. Suka hati Ustaz mau diapain. Jadi bilang. Memang gitu Pak. Nah, nanti Bang Hussein bisa mengajari Imam Berduri.
nama-nama mereka ini lapor sama Pak Kua. Nah, biar Pak Kua nanti tahu tak ada sesuatu hal, ya kan? Masa sesuatu hal itu tak boleh Pak Kua. Mana anak yang kori nanti ngambil kemari aja. Tetap dia Pak Kua belobi mana tahu kan? Kadang kita mau ada belobi, ya Pak Camat ya, belobi begitu. Kemana anak dicampakkan di belobi ini kan? Oh, habis Al-Mahdi. Mau panggil aku besok bang. Ya demikian barangkali seluruh ya seluruh. Kalau nggak ada sampai itu. Tapi intinya apa? Jangan jauh dari Al-Quran. Ketika kita jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, dekat-dekat setan. Nah, uzu. Demikian barangkali mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kok tak ada jarum yang patah, silakan patahkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Bu kan, inilah kalau udah kiai yang memberikan tausiah pada kita. Ibu-ibu saya tengok tak ada berkulit-kulit matanya. Jangan pula ibu nanti marah pula bapak di rumah nanti kan. Syukran, jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah menyampaikan siram rohaninya kepada kita semua. Saat ada saya tengok ibu-ibu matanya gini-gini. Ibu dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih. Waktu telah berjalan terasa, sudah masuk. Maka dari itu kita mengambil keberkahan. Mari kita dengarkan doa yang disampaikan oleh Tuan Guru Najir Idris LCMA, pimpinan Terikat Sumatera Utara. Kepada Tuan Guru Najir Idris LCMA kami persilakan dengan segala hormat memimpin doa kita semua. Tuan Guru Kiai Sumatera Utara. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بارك لنا يا الله في الرجب والشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab ini ya Allah, dan bulan Sya'ban ya Allah, sampaikan umur kami ya Allah menjelang bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah,
kami telah meresmikan salah satu rumah-Mu ya Allah, rumah tahfiz Al-Quranul Karim. Berkatilah rumah ini ya Allah, berikan hidayah kepada kami ya Allah, agar ke depannya kami bisa mendirikan rumah tahfiz yang ada di Sumatera Utara ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Tuan Guru Baginda Haji Idris LCMA, yaitu sebagai ketua, sebagai kiai untuk tasawuf, majelis kajian tasawuf Sumatera Utara, untuk lebih menenangkan hati kita, enggak terlalu dunia, abang langsung tuanya. Maka dari itu, akhir doa, akhir juga acara kita, maka kita sholat. Kalau ada ibu mau sholat di masjid, kita persilakan. Tapi ada Tuan Guru juga mau di sini bersama-sama, kita persilakan juga. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas kekurangan. Tidak ada gading tak detak, tak ada tuyul tak botak. Jadi kalau ada bahasa saya yang kurang cocok, saya mohon maaf ibu. Ikan sopan ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Usikum anaksi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.